Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang green manufacturing. Sebelum masuk ke materi, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ibnu Salahuddin, Disha Shalwani, Heru Hirmawan, Dea Apriani, dan yang terakhir yaitu Aditya. Untuk presentasi akan diterangkan atau dijelaskan oleh Mbak Dea. Silahkan Mbak Dea. Pengertian green manufacturing. Green manufacturing adalah sistem produksi yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif kegiatan industri terhadap lingkungan, seperti polusi udara, air, dan tanah, dengan tujuan untuk menghemat sumber daya alam, menghasilkan produk yang ramah lingkungan selama siklus hidupnya dari bahan baku, proses produksi, penggunaan, hingga daur ulang. Intinya, green manufacturing adalah menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab lingkungan. Selanjutnya ada prinsip green manufacturing. Yang pertama ada redesign, yaitu merancang produk yang tidak membahayakan lingkungan, hemat sumber daya, dan memiliki siklus hidup yang lebih ramah lingkungan. Lalu ada recovery, yaitu meminimalkan limbah dan polusi melalui desain produk dan proses yang lebih baik, memilih dan menggunakan bahan yang lebih sedikit dampaknya bagi lingkungan, dapat didaur ulang atau berasal dari sumber yang dapat diperbaharui. Selanjutnya ada reuse, recycle, dan reduce, mengurangi limbah dari sumbernya, menggunakan ulang bahan sisa, dan mendaur ulang bahan bekas pakai. Kemudian ada tujuan green manufacturing. Tujuan green manufacturing itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, menurunkan emisi gas rumah kaca, yaitu mengurangi karbon dari aktivitas industri. Kemudian ada yang kedua, menghemat sumber daya alam atau SDA dengan menekan penggunaan air dan energi agar lebih efisien. Kemudian yang ketiga, mengurangi limbah dan polusi dengan memastikan limbah padat, cair, dan gas dikelola dengan benar. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Produksi lebih hemat biaya dalam jangka panjang. Yang terakhir, meningkatkan reputasi perusahaan, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing global. Ya, selanjutnya ada strategi penerapan green manufacturing. Terbagi 5. Yang pertama itu desain produk ramah lingkungan atau eco design, ya. Merancang produk yang hemat energi, mudah didaur ulang, dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Contohnya itu peralatan elektronik hemat daya. Yang kedua itu ada efisiensi energi di pabrik, yaitu mengoptimalkan penggunaan listrik, mesin, dan pencahayaan. Contohnya itu seperti penerapan sistem otomatisasi agar mesin hanya bekerja saat dibutuhkan saja. Dan yang ketiga itu ada pengelolaan limbah dan daur ulang, yaitu memisahkan limbah organik dan non-organik serta mengolahnya sebelum dibuang. Contohnya itu seperti sistem pengolahan air di limbah atau WWTP, ya. Kemudian ada yang keempat, ada penggunaan energi terbarukan. Apa sih itu? Yaitu menggantikan sumber energi fosil dengan sumber energi bersih. Contohnya panel surya angin atau biomasa. Kemudian ada yang namanya digitalisasi dan otomasi untuk efisiensi. Apa sih itu? Yaitu memanfaatkan teknologi LOT, yaitu sensor data analis untuk memantau konsumsi energi dan efisiensi produk. Ya, untuk penerapan di industri ada beberapa industri otomotif, tekstil, elektronik, dan kosmetika. Untuk industri otomotif,
seperti Toyota dan Tesla menggunakan bahan daur ulang dan mengembangkan kendaraan listrik. Untuk elektronik, biasanya buat pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya dan penerapan sistem daur ulang. Adapun buat industri tekstil, contohnya seperti penerapan pewarna alami, penggunaan kain daur ulang, serta sistem pengolahan limbah cair. Untuk industri kosmetika, biasanya untuk kemasan itu tanpa plastik sekali pakai atau kemasan yang ramah lingkungan dan bahan alami. Manfaat green manufacturing bagi lingkungan, bagi perusahaan: 1. Mengurangi pencemaran udara, air, dan tanah, dan menjaga keseimbangan ekosistem alam. 2. Bagi perusahaan, yaitu menurunkan biaya energi dan bahan baku, dan serta mendapatkan sertifikasi lingkungan, meningkatkan citra positif dan kepercayaan pelanggan bagi perusahaan. Bagi lingkungan hidup yang lebih bersih dan sehat, pastinya tercipta lapangan kerja yang hijau. Dan tantangan penerapan biasanya biaya awal tinggi, kurangnya sumber daya manusia terlatih, keterbatasan teknologi, kebijakan, dan regulasi. Biaya awal misalnya seperti invest pada mesin, teknologi, dan sistem baru cukup besar. Untuk kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, biasanya banyak pekerja belum memahami sistem produksi hijau karena SDM untuk sistem produksi hijau kurang terlatih di Indonesia. Tidak mayoritas lah, seperti pabrik-pabrik manufaktur otomotif atau manufaktur kosmetika yang kebanyakan menggunakan plastik yang tidak sekali pakai. Keterbatasan teknologi: tidak semua industri memiliki teknologi efisien dan ramah lingkungan. Dan kebijakan dan regulasi: masih kurangnya penegakan hukum dan insentif dari pemerintah. Kemudian ada peluang penerapan. Penerapan green manufacturing membuka peluang besar bagi industri untuk berkembang lebih efisien dan berkelanjutan. Dengan menghemat energi dan bahan baku, perusahaan bisa menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan daya saing. Konsep ini juga memperluas akses ke pasar global karena produk ramah lingkungan kini lebih diminati konsumen dan mitra internasional. Selain itu, adanya dukungan pemerintah, perkembangan teknologi hijau, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan menciptakan peluang baru bagi inovasi dan lapangan kerja hijau atau green jobs. Dan secara keseluruhan, green manufacturing bukan hanya strategi lingkungan, tetapi juga investasi masa depan industri. Kemudian ada solusi dan rekomendasi. Solusi dan rekomendasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, edukasi dan pelatihan SDM ataupun sumber daya manusia dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan karyawan terhadap praktik hijau. Kemudian yang kedua, yaitu dukungan pemerintah dan insentif. Misalnya, keringanan pajak atau subsidi untuk industri hijau. Yang ketiga adalah riset dan inovasi teknologi yang mengembangkan mesin dan material baru yang efisien dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir, kolaborasi dan kemitraan, yaitu industri bekerja sama dengan lembaga riset, pemerintah, dan masyarakat. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Kesimpulan dari teori tersebut yaitu green manufacturing adalah langkah penting menuju industri berkelanjutan. Selain menjaga lingkungan,
Penerapannya juga meningkatkan efisiensi, inovasi, keuntungan jangka panjang. Dengan kolaborasi dan komitmen semua pihak, masa depan industri yang hijau dan bersih dapat terwujud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.